Menulis tugas akhir itu seperti ketika Warung Edu. Hai sobat, jumpa lagi dengan saya di channel Warung Edu. Gini sobat, saya akan memberikan tips bagaimana caranya menulis karya ilmiah yang benar dan tidak dibingungkan dengan nanti ketika cek plagiasi. Kenapa? Karena dari awal kalian memang benar-benar menulis sesuai ide kalian. Menulis tugas akhir itu seperti ketika kalian akan bepergian. Tidak mungkin kalian bepergian tanpa merencanakan sesuatu sama sekali. Artinya apa? Ketika kalian menulis artikel ilmiah atau tugas akhir, maka dari awal susun kerangka pembahasan yang akan menjadi karya kalian, sehingga kalian ketika sudah memahami apa yang akan kalian tulis, apa yang akan kalian bicarakan dalam penelitian kalian, enak sekali, mudah membuat alur skemanya, kerangka berpikir kalian nanti akan terbaca. Setelah kalian menyusun kerangka pembahasan, alurnya bagaimana, skemanya bagaimana, maka sebelum beranjak ke tahap selanjutnya, tolong perlu kalian garis bawahi, apakah kalian masih ingat apa definisi dari paragraf, kalimat, kata, dan suku kata. Disebut paragraf karena memang mengandung dari beberapa kalimat, dan di dalam kalimat-kalimat yang banyak itu ada satu kalimat yang menjadi kata kunci pembahasan paragraf tersebut, atau biasanya disebut sebagai ide pokok. Sehingga ide pokok dalam satu kalimat ini nanti akan dijabarkan, sehingga kalimat-kalimat yang lainnya menjadi kalimat pendukung dari ide pokok tersebut. Namun faktanya banyak sekali di antara mahasiswa ketika menulis makalah, menulis tugas akhir maupun karya ilmiah untuk jurnal, itu ketika menulis karena kutip sana, kutip sini, hingga ketika menentukan paragraf itu bukan dari sebuah ide pokok, namun dilihat dari baris kalimat atau dalam halaman ini kok sepertinya panjang. Wah, saya enter saja, sepertinya biar menjadi 2 paragraf. Ini kan yang biasanya ditemukan, enaknya paragraf itu sekiranya itu sudah 4 baris, 5 baris, kok kelihatan kebanyakan ya. Wah, saya enter saja biar menjadi 2 paragraf. Loh, lupa kan? Padahal ini sudah diajarkan sejak mulai SD, SMP, SMA, suku kata, kalimat, dan paragraf. Ketahuan kan waktunya bahasa Indonesia bolos? Jika sudah memahami apa itu paragraf dan di dalam paragraf itu pasti ada ide pokok, maka langkah selanjutnya setelah kalian menyusun kerangka pembahasan, tuliskan ide pokok apa yang akan menjadi pembahasan di dalam karya kalian. Lantas bagaimana dalam menentukan ide pokok? Maka biasakan di dalam menulis ada yang namanya pendahuluan, pembahasan yang diakhiri dengan penutup. Warung Edu. Saran dari saya bagaimana menuliskan paragraf yang baik, biasakan tulis ide pokok kalian terlebih dahulu, sehingga letakkan di kalimat pertama sebuah paragraf. Jika ide pokok sudah kalian susun, maka inilah langkah selanjutnya bagaimana kalian mengembangkan ide pokok tersebut. Maka disinilah fungsinya kita membaca buku, membaca artikel jurnal, koran, majalah. Siapa tahu dari hasil bacaan tersebut kita bisa jadikan sebagai kalimat pendukung atau data pendukung ide yang telah kita gagas di awal kalimat tadi.
Maka perlu sekali bagi kalian untuk memahami bahwasanya menulis ini adalah keterampilan terakhir. Artinya apa? Kalian tidak akan bisa menulis dengan baik kalau tidak diawali dengan banyak membaca. Oke sobat, itu saja tips sederhana bagaimana caranya agar kalian bisa menulis dengan benar sehingga tidak bingung lagi apa yang akan kalian tulis. Jangan lupa like and subscribe atau share ke teman-teman kalian. Dan terkait bagaimana caranya membaca agar bisa mendapatkan informasi maupun data yang banyak dan bisa mendukung ide pokok kerangka berpikir kalian, simak saja di video yang selanjutnya. Hai Mutajo, sobat. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips terkait bagaimana cara menulis sampai merem-merem. Astagfirullahaladzim. Warung Edit.